Seperti biasa saya ajak Anda langsung bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, akhirnya Pak Jokowi secara tidak langsung ini sudah menyerah ya. Dia tidak bisa mewujudkan mimpinya untuk memindahkan ibu kota ke IKN. Ini dari berbagai pernyataan belakangan ini kita tahulah sinyalnya seperti itu ya. Tapi ini cara ngelesnya itu loh yang bikin banyak orang marah, terutama netizen. Kan dia mengklaim bahwa itu keputusan rakyat Indonesia, bukan ambisi pribadinya begitu. Ya, pada akhirnya Presiden Jokowi harus cari alasan karena dikepung oleh kritik soal IKN dan itu menunjukkan bahwa ada hal yang sebetulnya dari awal dia sembunyikan, yaitu ambisi dia tuh. Nah, sekarang dia mau cari semacam alasan atau pembenaran bahwa itu adalah keputusan rakyat. Tidak, IKN itu adalah ambisi dia sendiri itu. Bahkan Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden tidak tahu bahwa ada keputusan untuk memindahkan ibu kota. Jadi Jokowi di ujung masa jabatannya bahkan masih mau berbohong tuh. Tetapi dia akan dikejar oleh fakta-fakta bahwa memang IKN akan mangkrak. Apalagi kalau APBN yang 3.600 triliun dari Pak Prabowo itu tidak akan dialirkan ke IKN karena itu akan boros sekali anggaran dan diperlukan sebetulnya kejujuran dari Pak Jokowi bahwa itu adalah ambisi yang dia investasikan dan dia tanamkan untuk kepentingan popularitas dia tuh, yang sekarang justru terbalik bahwa orang tidak lagi melihat IKN itu sebagai sumber sebut aja sumber grade kemewahan atau sumber pameran prestasi Jokowi, tapi dianggap sebagai monumen kegagalan dia tuh. Kita mulai melihat bagaimana Jokowi sampai akhir ujung masa jabatannya masih berupaya untuk jual IKN, masih berupaya untuk meminang investor. Tetapi kita tahu bahwa di belakang itu semua yang disebut sebagai jaminan investasi asing, semua itu adalah MOU, semacam ya basa-basi yang masih bisa dibatalkan karena semua investor itu menunggu pemerintahan berikutnya. Tuh, bagaimana kalau pemerintahan berikutnya Pak Prabowo misalnya tidak hendak meneruskan IKN? Jadi kelihatannya Jokowi seolah pamer sesuatu yang tidak mungkin dia kendalikan lagi dan kesempatan kita untuk mulai menilai bahwa Jokowi memang menyimpan banyak problem dan problem yang paling utama adalah dia berbohong pada rakyat. Dia menuduh bahwa itu adalah keinginan rakyat. Padahal survei yang dibuat oleh Kompas beberapa waktu yang lalu itu menunjukkan bahwa 80% penduduk Indonesia itu tidak menghendaki IKN. Jadi sebetulnya modus operandi Jokowi itu mudah terbaca, yaitu berupaya untuk menyembunyikan sesuatu yang pada akhirnya gagal, dan kegagalan itu harusnya dia yang bertanggung jawab. Nah, kesempatan kita untuk menilai Jokowi justru ada di era ketika dia akhirnya mau mulai minta maaf dan mulai mengalihkan persoalan seolah-olah hal-hal yang dia rancang dengan keliru itu adalah kesepakatan dia dengan rakyat. Itu yang saya maksud dari beberapa waktu yang lalu bahwa Jokowi melanggar prinsip pacta sunt servanda. Itu perjanjian harusnya dia lakukan tuh. Tetapi dia tidak melakukan perjanjian dengan rakyat. Dia bikin perjanjian dengan masa depan dinastinya tuh. IKN ini kan tadinya dibayangkan oleh Pak Jokowi akan menjadi warisan yang monumental